Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'dah. Santri-santri kelas 9, hari ini kita akan belajar nahwu yang kita gunakan terjemah juz 3, terjemah alfiyah juz 3, bab istisna. Silahkan dibuka kitabnya masing-masing dan jangan lupa alat tulis dan buku catatan untuk mencatat keterangan-keterangan yang tidak ada di kitab. Yang akan kita bahas di sini adalah bab istisna, pengecualian atau mengecualikan. Kita lihat contoh ini dulu. Para siswa telah datang kecuali Zaid. Di sini ada pengecualian Zaid dari para siswa yang lain. Jadi mengecualikan Zaid berarti Zaid tidak datang. Siswa yang lain sudah datang tapi Zaid belum. Itu namanya kalau bahasa Arab istisna. Kalau di bahasa Arab kan hadara at-tullabu illa Zaidan. Hadara wis teka at-tullabu sapa murid-murid illa Zaidan kejaba Zaid. Ini namanya istisna, mengecualikan Zaid dari at-tullab. Dalam istisna ada beberapa unsur. Yang pertama mustasna, sesuatu yang dikecualikan. Dalam contoh tadi berarti Zaid. Yang kedua mustasna minhu, sesuatu yang darinya dikecualikan. Zaid dikecualikan dari siapa tadi? Dari para siswa yang lain, dari at-tullab. Nah, at-tullab itu namanya mustasna minhu. Dan adatul istisna, yaitu lafal illa, kecuali. Istisna ini masih dalam rangkaian mansubatul asma, isim-isim yang dibaca nasab. Jadi di kelas 2 dulu mulai ada maf'ul bih, maf'ul mutlak dan lain-lain. Ini lanjutannya yaitu bab istisna. Lah yang dibaca nasab apa? Nanti yang dibaca nasab adalah mustasna. Jadi terkait yang kita bahas di sini aslinya adalah mustasna. Mustasna nanti hukumnya sebagian besar atau aslinya adalah nasab. Nah, berarti ada mustasna yang tidak nasab, ada nanti yang tidak nasab ada. Tapi secara garis besar mustasna adalah nasab, makanya di sini masuk kategori mansubatul asma. Nah, untuk menentukan i'rab mustasna kita harus memahami bentuk kalamnya dulu. Jadi sebelum kita masuk ke hukum-hukum mustasna, kita memahami macam-macam kalam dalam bab istisna. Seperti ini pembagian kalam bab istisna. Kalam dibagi dua, ada kalam tam dan ada kalam mufarragh. Kalau bahasa jurumiyah kalam nakis, kalam tam dan kalam nakis. Kalau di sini sebutannya kalam tam dan kalam mufarragh. Apa itu kalam tam? Kalam tam adalah kalam yang mana di situ terdapat mustasna minhu. Jadi sebelum illa terdapat mustasna minhu. Kalau contoh tadi ada lafal at-tullabu. Kalam mufarragh adalah kalam yang tidak ada mustasna minhu. Jadi langsung adat istisna dan mustasna, tidak ada mustasna minhunya. Kemudian kalam tam ada dua macam, ada kalam tam mujab dan ada kalam tam manfi.
Kalam tam mujab, mujab itu apa? Mujab itu positif, positif, ya. Yeah. Kalau manfi itu negatif. Nah, yang manfi nanti juga memasukkan syibih manfi yang menyerupai nafi juga, nanti masuk hukumnya sama dengan manfi, yaitu nahi dan istifham juga sama. Kemudian masing-masing baik mujab maupun manfi ada kalanya mustasnanya muttasil atau munqati'. Ada kalanya muttasil dan ada kalanya munqati'. Apa itu mustasna muttasil? Mustasna muttasil adalah mustasna yang merupakan bagian dari mustasna minhu. Sedangkan mustasna munqati' adalah mustasna yang bukan bagian dari mustasna minhu. Untuk kalam mufarraq hanya ada satu macam, yaitu kalam manfi. Tidak ada kalam mufarraq yang mujab. Bisa dilihat di situ contohnya untuk kalam tam mujab muttasil, hadara at-tullabu illa khalidan. Hadara wis teka at-tullabu sapa para murid illa khalidan kejaba Khalid. Ini namanya kalam tam karena di situ ada mustasna minhu yaitu lafal at-tullabu. Dan di sini disebut mujab karena bentuknya kalamnya kalam positif, tidak ada huruf nafi. Dan mustasnanya ini mustasna muttasil karena Khalidan adalah bagian dari at-tullab. Khalid adalah salah satu murid, tapi dia belum datang. Makanya di sini disebut istisna dalam kalam tam mujab muttasil. Contoh kedua, kalam tam mujab munqati'. Hadara at-tullabu illal muallima. Hadara wis teka at-tullabu sapa para murid illal muallima kecuali bapak guru. Oke, semua siswanya sudah datang kecuali gurunya, tinggal menunggu gurunya. Bisa dilihat kenapa ini disebut kalam tam, yaitu karena ada mustasna minhu yaitu at-tullabu. Disebut mujab karena bentuknya bentuk kalam positif, tidak ada huruf nafi. Dan di sini mustasnanya munqati' karena al-muallim, bapak guru itu bukan bagian dari murid. Maka di sini disebut mustasna munqati'. Contoh ketiga, kalam tam manfi muttasil. Ma hadarat tullabu illa Khalidun. Jadi sama seperti yang nomor 1 tadi, tinggal dikasih nafi. Ma hadara ora teka at-tullabu sapa pira-pira murid illa Khalidun kejaba rupane Khalid. Di sini disebut kalam tam karena ada mustasna minhu yaitu at-tullab. Disebut manfi karena didahului oleh huruf nafi yaitu ma, dan mustasnanya mustasna muttasil karena Khalid adalah bagian dari para murid. Jadi tidak ada murid yang datang kecuali Khalid. Pas perainan liyane do ngerti nek prei, Khalid rumangsane isih mlebu dewian, itu namanya mustasna manfi muttasil. Terus yang contoh keempat, kalam tam manfi munqati'. Ma hadara at-tullabu illal muallima. Ma hadara ora teka at-tullabu sapa para murid illal muallima kecuali bapak guru. Jadi murid-murid tidak ada yang datang kecuali gurunya, seperti sekarang ini. Murid-murid semuanya di rumah, tapi bapak guru masih masuk ke madrasah, ke kantor untuk menyiapkan materi secara daring. Al-mu'allimah
Mungkotek karena wal mu'allima bukan bagian dari at-tullab. Manfi karena didahului manafi. Tam karena di situ ada mustasna minhu yaitu at-tullab. Contoh yang kalam mufarragh. Mufarragh pasti manfi bentuknya. Ma hadara illal muallimu. Ma hadara ora teko illal muallimu kejaba sapa wong kang mulang, sapa bapak guru. Di sini disebut kalam mufarragh karena sebelum illa tidak ada mustasna minhu. Al muallimu itu mustasna, illa adatul istisna. Mustasna minhunya mana? Tidak ada. Pak guru ini dikecualikan dari siapa? Kalau tadi kan dikecualikan dari at-tullab. Di sini tidak ada at-tullab, tidak ada mustasna minhu. Langsung setelah fi'il hadara, fi'il langsung adat istisna dan mustasna, tidak ada mustasna minhu. Itu namanya kalam mufarragh atau kalam nakis. Contoh kedua, ini yang apa ini berarti syibih nafi. Jadi kan tadi manfi memasukkan syibih nafi. La yahdur illal muallimu. La yahdur ojo teko, tidak boleh datang illal muallimu kejaba sapa bapak guru. Murid-murid tidak boleh datang ke madrasah karena sedang pandemi corona. Tapi bapak guru tetap datang ke madrasah untuk mempersiapkan materi. Nah, di sini al muallimu juga tidak ada mustasna minhunya. Al muallimu mustasna illa adat istisna, tidak ada mustasna minhu. Ini namanya kalam mufarragh. Dan di sini bentuknya syibih nafi yaitu nahi. La itu la nahi, la yahdur, jangan datang. Oke, jadi bisa dipahami ya. Kenapa disebut tam? Karena ada mustasna minhu. Kenapa disebut mufarragh? Karena tidak ada mustasna minhu. Kenapa disebut mujab? Karena bentuknya positif, tidak ada nafi. Kenapa disebut manfi? Karena didahului huruf nafi. Kenapa mustasnanya disebut muttasil? Karena mustasna merupakan bagian dari mustasna minhu. Kenapa disebut munqati'? Karena mustasna bukan bagian dari mustasna minhu. Pembagian kalam ini kalian pahami betul-betul karena ini menjadi kunci dalam bab istisna. Nanti istisna model apapun akan merujuk kepada pembagian kalam ini. Jadi jangan sampai kita nanti sudah sampai di bab istisna bagian tengah ya, ketika menyebut kalam tamujab kalian belum paham tentang kalam tamujab. Menyebut muttasil kalian masih bingung tentang apa itu muttasil. Jangan seperti itu ya. Jadi ini untuk dasar niki, ini menjadi kunci dalam kita nanti mempelajari bab istisna. Bisa dilihat di halaman 1 bawahnya nadhaman ada tulisan kalam tam, artinya wis sampurna. Maksudnya apa tadi? Dalam kalam tersebut ada mustasna minhu. Kalam mufarragh durung sampurna. Maksudnya dalam kalam tersebut tidak ada mustasna minhu. Mujab ya, manfi tidak. Itu tadi maksudnya mujab itu bentuk positif, manfi itu bentuk negatif. Muttasil sejenis, munqati' boten sejenis. Muttasil maksudnya tadi mustasna adalah bagian dari mustasna minhu, munqati' mustasna bukan bagian dari mustasna minhu. Kali ini kita belum membahas tentang hukum mustasna. Kita benar-benar memahami dulu tentang pembagian kalam ini. Perhatikan contoh-contoh berikut. Coba kalian identifikasi mana yang kalam tam mujab muttasil, mana yang kalam
tam mujab munqati', mana yang kalam tan manfi muttasil, mana yang kalam tan manfi munqati', mana yang kalam mufarraq. Jadi dilatih. Jadi contoh-contoh ini. Saya kira ini dulu untuk hari ini. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hukum-hukum mustasna. Kalau ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, silahkan bisa japri melalui WhatsApp. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi